Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selama ini saya hanya berpikir bagaimana siswa saya paham dengan materi-materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas dengan baik dan memperoleh nilai yang bagus. Jika siswa mendapat nilai yang memuaskan, maka saya sebagai guru sudah dikatakan berhasil dalam mengajar. Sementara jika hasil siswa kurang memuaskan, maka guru dikatakan belum berhasil dalam mengajar. Untuk itu saya berusaha mencari metode yang baik dalam pembelajaran di kelas agar nilai anak memuaskan. Kemudian saya kurang memahami kebutuhan siswa akan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika anak-anak mengikuti seluruh perintah dan rajin mengerjakan PR serta selalu berusaha atau berada dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu keberhasilan. Kemudian saya juga beranggapan bahwa tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan agar siswa bisa aktif dalam pembelajaran dan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengerjakan PR, susah diatur dan tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Walaupun materi sudah disampaikan dan tugasnya juga sudah tidak sulit. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul itu? Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan sebagai calon guru penggerak serta saya telah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa dan tuturi handayani, tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung dalam semboyan tersebut. Pembelajaran yang hanya sebatas pemberian materi, pemberian tugas atau PR akan menimbulkan kejenuhan bagi siswa dan mereka menerima dengan rasa terpaksa sehingga mereka malas atau kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sistem AMAU menuntut kesabaran untuk penerapannya. Selama ini saya menyadari kekeliruan saya tentang anak yang dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah sebagai subjek pembelajaran. Siswalah sebagai pemegang kendali pembelajaran, menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya, sehingga pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Kemudian dari hal tersebut yang berubah dari diri saya, yang pertama yaitu saya mulai merubah pemikiran saya mulai dari diri sendiri. Dengan begitu saya berusaha memberikan teladan yang baik dari cara bersikap dan berbicara. Siswa akan mengamati gurunya dan akan mencoba menirunya. Untuk itu sebagai seorang guru hendaklah kita memiliki perilaku yang positif agar anak juga memiliki perilaku yang lebih baik dari kita sebagai guru. Dan yang kedua, berusaha menjadi seorang guru sebagai fasilitator yang baik bagi mereka sehingga muncul hubungan emosional yang kuat, dan ini lebih memudahkan menuntut siswa sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, mulai dari belajar menuntun, mengarahkan dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan membangun segala sesuatu
miliki. Kemudian yang keempat, memberikan kebebasan bagi siswa, seperti memberi kesempatan pada siswa untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide yang dimiliki. Dengan begitu kita sebagai pendidik bisa menuntun mereka kepada tujuan pembelajaran sesuai dengan kemauan mereka, serta menumbuhkan sifat karakter positif bagi diri siswa. Yang kelima, apapun tindakan yang dilakukan guru harus berorientasi kepada siswa demi kepentingan mereka. Siswa adalah subjek atau teman belajar. Dan yang keenam, tidak menerapkan sanksi tegas kepada siswa dan berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengayomi mereka setiap saat, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Selanjutnya, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, mempelajari karakteristik siswa, mulai dari kebiasaan, gaya belajar, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat, dan juga meminta pendapat siswa tentang hal-hal yang menjadi penyebab ketidaknyamanan mereka dalam belajar. Yang kedua, menjadi teladan dan memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa, melakukan pembiasaan baik dengan mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Dan yang ketiga, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan berpusat pada siswa, memberikan suasana kondisi belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta melaksanakan pembelajaran yang bermakna agar terwujud merdeka belajar dengan melakukan pendekatan secara emosional kepada siswa maupun juga pada orang tua untuk bersama-sama mengasah minat bakat mereka agar menjadi agar tumbuh sesuai dengan bakatnya. Dan yang keempat, sudah waktunya kita untuk melakukan perubahan yang hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada siswa dalam mengimplementasikan merdeka belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila. Memang membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang, namun dengan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, semoga dapat membantu tugas kita sebagai pendidik atau guru dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan. Siswa diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing, supaya tujuan dari merdeka belajar dapat terwujud dengan baik. Demikian refleksi saya, mohon bimbingan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.